Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ramadan bersama Biri-Biri. Setelah 2 hari saya menghilang karena saya mengantarkan teman saya yang ada kegiatan lain, yaitu mengantarkan baut. Di episode keberapa, Tang? Ke-11 ya? 12. Di episode ke-12 kali ini masih bersama Bapak Farhan Ibrahim Al-Ustadz selaku pembimbing kita semua ya, yang menuju di era kebangkitan. Nah, di episode ke-12 kali ini pertanyaannya cukup simpel, dan pertanyaan ini dari teman sekolahnya Bintang. Nah, pertanyaannya tuh, Sebentar dulu, Gib. Sabar dulu, Gib. Alasannya kenapa kita mau nanya ini karena sekarang kan bentar lagi SBMPTN kan. Nah, ya, karena kan ujian akhir, iya, ujian akhir, SBM dan lain-lain. SMA lagi pada ujian. Kan orang-orang SBM nih kebanyakan kan di bulan puasa nih, termasuk saya dulu kan di hari pertama atau hari kedua puasa tuh, hari pertama SBM. Nah, kalau kita mencontek dan kita berbohong di bulan puasa tuh, puasa kita gugur atau pahalanya aja yang gugur? Jadi batal gitu kan maksudnya? Iya, jadi batal atau cuman puasanya pahalanya aja yang gugur gitu. Kalau menurut lu gimana, Gib? Gimana, Tang? Kalau menurut lu gimana, Tang? Nggak tahu kalau misalnya dari sekolah kita dulu ya Pak ya. Yang pernah kita sambangin dulu, beda-beda. Ada yang bilang batal, ada yang bilang dosa doang. Gitu. Tapi lebih parah tuh langsung batal. Soalnya kayaknya biar nggak nyontek aja langsung gitu. Iya. Tapi sih nggak tahu tuh sampai sekarang. Tetap aja sih maksudnya kita tetap nyontek aja terus. Nyontek aja terus ya. Ya. Oke. Bismillah. Oke, baik teman-teman semua. Ini mungkin yang keadaan yang relate banget ya di teman-teman semua. Gimana apa namanya? Mungkin ini nggak relate kalau lagi jajan, ya kan? Udah makan 2 ngomongnya, udah makan 5 ngomongnya 2 gitu kan? Nggak relate karena puasa kan? Nggak mungkin dong puasa mau jajan gitu kan? Tapi ini juga bisa relate kalau kita lagi ujian atau lagi misalkan disuruh beli sama emak gitu kan, disuruh beli sesuatu sama orang tua. Kayaknya ini agak-agak relate lah. Ya harga 20.000 ngomong 200.000, di markup dikit, nolnya doang di markup. Nah, hukumnya seperti apa? Nah, kembali lagi sesuatu yang membatalkan puasa. Ini pernah di episode berapa ya? Episode awal-awal lah. 2 atau 3 ya kalau nggak salah. Jadi yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum, kemudian berhubungan suami istri. Nah, intinya yang membatalkan puasa itu adalah yang terkait dengan syahwat. Itu adalah yang membatalkan puasa. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya ada sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Beda antara membatalkan puasa sama membatalkan pahala puasa. Ya kan? Karena Rasulullah tuh pernah ngomong, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa tuh pada puasanya, kecuali dia hanya mendapatkan lapar, haus dan lapar aja. Lapar dan haus aja. Jadi rugi banget kalau sampai puasa itu cuman malah mendapatkan lapar dan dahaga saja. Jadi malah nggak mendapatkan pahalanya. Apa sih sebenarnya yang bisa mengurangi pahalanya? Ya tadi, yang namanya puasa itu adalah suatu treatment, suatu cara yang Allah berikan untuk kita agar bisa mengurangi nih
bisa mengurangi hal-hal negatif yang ada pada diri kita. Salah satunya adalah berbohong tadi, tidak jujur. Nah, kalau puasanya itu semakin kuat, tingkat puasanya itu kan, lu pernah denger deh, kultum-kultum itu biasanya dijelasin level-level puasa. Ada yang levelnya awam, ada levelnya khusus, ada levelnya khususnya khusus. Ini ngantuk banget kayaknya si Gipar. Parah. Habis Capek. pulang kuliah. Capek bener. Capek bener. Capek bener kayaknya. Nah, untuk orang-orang yang puasa awam itu mungkin puasanya ya puasa yang menahan lapar dan dahaga aja gitu. Sedangkan puasa-puasa yang atas ini yang khusus itu lebih bisa pada tingkatan puasa yang lebih tinggi lagi, yaitu bisa menahan hawa nafsunya. Nah, kita semakin terus-menerus, semakin tahun seharusnya semakin baik lagi puasanya. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, tapi kita juga harus bisa menundukkan hawa nafsu kita. Itu adalah tingkatan puasa yang paling tinggi. Nah, sedangkan mencontek, berbohong, itu artinya kita tidak bisa menundukkan hawa nafsu kita. Kita tidak bisa menundukkan nilai-nilai negatif yang ada pada diri kita. Sehingga kita belum bisa nih termasuk orang-orang yang tadi puasanya derajatnya ke khawas atau khawasul khawas. Orang yang khusus atau orang yang lebih khusus lagi. Tapi rugi banget kalau kita hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, sebagaimana yang telah Rasulullah sampaikan tadi. Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Bata-babanya orang-orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Karena apa? Karena dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga pikirannya dan lain sebagainya. Itu apaan sih ini gini? Yang keren gua doang lagi. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah sebenarnya berbohong dan mencontek itu tidak menjadikan kita batal puasanya. Tapi bisa jadi itu menyebabkan batal pahala puasanya. Pahala puasanya hilang gitu aja. Jadi rugi banget. Ya, jadi untuk teman-teman nih yang puasa masih sering bohong, misalkan bilangnya pengen sekolah, tahu-tahu ke warung nasi Padang tuh nggak boleh tuh. Itu udah menggugurkan dosa Anda, udah menggugurkan puasa Anda juga. Udah bohong batal lagi. Iya, udah bohong batal lagi. Nah, mungkin Tang kasih kesimpulan dikit, Tang. Gua terus, lu tuh gak datang lu nggak datang 2 episode, lu bikin gue intinya. Ya udah. Jangan berbohong. Ya sudah nutup langsung. Ya. 2 episode ini aja 2 episode ini khusus buat lu doang ini. Iya. Setelah saya sekian lama nggak muncul, saya ucapkan terima kasih lagi lah, saya masih diterima di sini. Terima kasih kepada Bapak Farhan Ibrahim yang seperti biasa sudah menemani hari-hari bulan puasa kita ya. Masih ada sekitar 20 hari lagi. Terima kasih untuk semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.